Halo, perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Pelayan, kelas E2, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sirafi Bakti Sahabat, absen 30. Saya Zafira Putri Prasetya, absen 36. Saya Asifa Milanur Aziza, nomor absen 4. Saya Esther Fania Celia Safarela, nomor absen 13. Saya Putri Ramadhan Lasari, nomor absen 24. Saya Gading Lesta Dasati, nomor absen 16. Ikuti kami mengeksplor budaya yang ada di Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Lesta Dasati dari kelas 10E2, nomor absen 16 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Zafira Putri Prasetya dari kelas 10 absen 36 dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Purwaloyo. Perkenalkan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Waloyo. Bertempat tinggal di RT 15 RW 04 Dusun Bendungan, Putat Patok, Gunung Kidul. Langsung Pak, pertanyaan Ya. tinggal, bagaimana cerita awal mula Bapak terjun di kerajinan topeng? Ya, ceritanya yang dulu saya peristiwa itu saya lulus SMP. SMP itu SMP GR itu yang di Legi, sekarang sudah bubar. Sekitar tahun 85 itu saya keluar dari SMP, terus saya tinggal di sini di orang tua, rumah orang tua satu yang ngasuh saya. Terus saya tidak boleh kerja jauh, ya pada akhirnya saya belajar mengerjakan membuat kerajinan, dari kerajinan kayu yang banyak sekali macam-macamnya, diantaranya topeng. Itu yang saya alami dari dulu, itu berlatih saya dulu di tempat Pak Slamet Harjo itu. Terus saya ya karena di situ juga nunggu pesanan, yang pesan dari Dusun Bubung itu yang sebagai pengepul. Saya di sana di tempat Pak Sudiman yang sekarang masih ada di Bubung itu, sekitar 9 tahunan saya berlatih. Buat pertanyaan kedua Pak, motivasi Bapak melestarikan kerajinan topeng itu apa? Dengan kemampuan saya semaksimalnya saya mengerjakan, itu yang menjadi motivasi saya untuk menggeluti topeng. Juga ya saya tertarik karena ada nilai seninya yang ternyata sampai saat ini alhamdulillah, walaupun ada gelombang yang menerjang seperti corona yang menghancurkan pemasaran, dari kemarin itu sampai 3-4 tahun itu macet total itu pemasaran tentang kerajinan semua, baik yang kapasitas kecil maupun besar. Tapi alhamdulillah sekarang itu baru merangkak berjalan lagi, masih ada yang order. Itu saya untuk memotivasi saya, jadi ilmu itu tidak akan hilang. Jadi sampai kapanpun itu yang jelas tidak akan hilang. Kalau kita orientasinya hanya kerja, kan dapat uang. Kalau itu berlatih, itu ada nilai tambahnya, yaitu punya ilmu, jadi skill atau keahlian yang bisa untuk nanti mungkin generasi-generasi yang akan datang kan bisa saya mungkin bisa melatih atau mendorong agar ya tetap melestarikan tentang kerajinan ini, yang sangat mendukung tentang perekonomian bagi kami. Itu yang memotivasi saya itu. Ini bisa dilanjut. Ya. Kendala apa yang Bapak hadapi, seperti ketersediaan bahan baku atau yang lainnya? Oh ya. Ya saat ini yang ada masalah sedikit itu karena saya masih mengerjakan secara manual. Jadi belum pakai alat yang modern gitu. Karena sifat saya mandiri. Dulu
memang kelompok, saya terus keluar dari kelompok di Karya Manunggal Pak Sudiman itu saya buat di rumah karena saya sudah punya istri, jadi saya kerjakan di rumah. Nah terus sekarang ini teman-teman yang lain yang ya mau berani spekulasi itu ya mengajukan bantuan dan sebagainya, itu dapat alat seperti mungkin alat Jekso, ada gergaji Senso dan Srekel dan sebagainya. Tapi saya cuma itu yang ada alat itu ada petel, ada gergaji, ada cecek atau pisau itu Mas. Itu yang saya kerjakan saat ini. Terus saya sampai saat ini saya tuh kalau dengan mesin itu ya agak gimana ya, kalau memang sudah tidak terpaksa saya tetap pakai alat yang manual karena resikonya lebih kecil. Itu Masnya. Kalau bahan baku alhamdulillah tercukupi Mas. Bahan baku sangat mudah. Yang jelas pemasaran itu yang utama. Itu pemasaran, kalau ada pemasaran itu ya pengrajin itu semangat. Tapi kalau ya belum ada pemasarannya, ya itu banyak yang ngelokro. Apakah laku atau tidak? Nah itu loh. Karena tiap harinya kita harus dapat uang, mungkin untuk ya, biaya sekolah atau untuk kehidupan yang lain sehari-hari. Itu yang saat ini saya pikirkan, itu tentang masih kurangnya pemasaran Mas. Pemasaran itu karena yang pedagang yang dulu itu ya sudah ada yang 1-2 yang meninggal, jadi tidak ada regenerasi. Itu yang saat ini saya hadapi gitu. Itu sementara Mas. Buat pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara pemasaran topeng-topeng yang Bapak jual? Oh ya, cara pemasarannya saya kan ya punya teman-teman di Jogja itu kenal, terus ya kita saling saling buatkan sampel ini Pak, kirim. Oh ya, terus saya buatkan, terus ada yang kok tertarik, yang motifnya ini tolong dibuatkan ini, ya saya berusaha untuk seperti ini Pak. Jadi saya sudah 3 kali itu terbentur corona, kemarin itu berhenti, terus setelah kemarin itu akhir Desember itu dari WI Wonderful Indonesia yang sifatnya nasional itu alhamdulillah saya juga bersyukur itu bisa yang menambah pemasukan. Secara ekonomi corona itu saya total tidak pegang kerajinan, karena ya tidak ada yang beli, mau tamu tidak bisa masuk, mau kesana kemari dibatasi, itu kendalanya. Ya alhamdulillah kemarin itu order ini 250 set seperti ini untuk tahun baru kemarin di Jakarta. Mungkin bisa dilanjut Pak. Ya. Jenis topeng apa saja yang sudah Bapak buat dan apakah setiap topeng mempunyai arti tersendiri? Ya topeng yang saya buat itu sementara panji merak panji. Itu merak panji. Terus ada ukuran yang sifatnya itu mini, itu seperti gantungan kunci itu. Terus magnet di kulkas itu. Terus ini kan ya untuk souvenir ya, untuk kenang-kenangan itu dari tamu-tamu luar ini Mas. Yang saya buat. Terus patung-patung itu Mas yang saya ini patung-patung menong-menong itu lah ya. Ada anunya contoh. Yang selanjutnya Pak, harapan dari pemerintah atau dinas terkait kerajinan topeng ini itu apa Pak? Yang dulu itu memang diharapkan kan di sini di daerah ini kan desa wisata ya, terkenal desa wisata, itu diharap untuk mendukung tentang kemajuan tentang pariwisata, itu mendukung karena ya juga sangat mendukung tentang perekonomian. Jadi jangan sampai dari karena tidak ada kerjaan itu orang-orang yang tinggal di desa itu pindah ke kota dan melupakan tempat tinggalnya karena cuma hanya memikirkan cari nafkah. Tapi kalau bisa di tempat tinggalnya bisa membangun dusunnya, desanya, terus bisa berinteraksi dengan lingkungannya, terus kita bisa bersama-sama untuk memajukan tentang ya kemajuan desa dan lain sebagainya. Itu harapan pemerintah itu. Jadi memang dulu ada deklat ya
buat itu, terus cara finishingnya juga, batiknya dan sebagainya itu sudah ada pelatihan itu dari pemerintah. Itu memang sangat antusias dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu. Hendak. Mungkin ya ini salah satu contoh ya Pak. Iya ya. Ini salah satunya yang saya produk kemarin, itu yang saya dokumentasikan. Mungkin sekian dari kami Pak. Terima kasih telah menjawab pertanyaan kami dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.